kata Yesus. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ingat Anda? Kamulah ranting-rantingnya. Jadi orang hanya bisa taat kepada Allah kalau tinggal di dalam Allah. Orang tidak taat kepada Allah karena tinggal dalam apa? Dalam dirinya sendiri. Dalam kekecewaan, dalam kemarahan, dalam kesedihan batin. Kalau orang hanya tinggal pada dirinya sendiri, dia tidak mungkin punya waktu untuk melayani. Dia tidak mungkin punya waktu untuk berbagi. Dia hanya repot dengan penderitaannya sendiri. Saya pernah ditanya, pastor itu nggak capek ya? Kemarin saya pulang bawa ziarah ke Fatima dan Lourdes. Baru pulang 2 hari sudah pergi ke Jogja. Saya memberikan rekoleksi keluarga di Jogja. 2 hari yang lalu saya setir sendiri dari Jogja ke Jakarta. Memberi di sini. Besok pulang ke Bandung memberi rekoleksi keluarga di Pratista. 3 hari kemudian saya berangkat ke Surabaya. Dari Surabaya saya ke Manado, saya ke Perth. Pegawai berkata, pastor enggak capek? Ya capek. Emang gue makhluk halus. Lalu pastor ngapain pergi jauh-jauh, udah diem aja. Saya berkata, kalau Tuhan mau ya sudah. Mumpung saya masih laku. Loh betul, suatu saat gak laku lagi. Suatu saat ya nggak berdoa sih. Kalau saya udah saudara, Yesus, penyelamat. Saya yakin nggak mungkin suruh ngisi konferensi LOJ, nggak mungkin gitu ya. Paling-paling rekoleksi persiapan kematian. Jadi saudara-saudara ingat, kenapa kita harus tinggal di dalam Allah dan taat kepada Allah? Sorry to say, berkat Allah itu ada waktunya. Ada waktunya. You take it now and it will be painful, or you leave it and it will make you very, very sedih, kecewa. Kenapa dulu saya nggak kayak gitu? Kenapa? Itu yang selalu saya hadapi dengan pasangan suami istri. Setelah istrinya atau suaminya meninggal, baru nangis-nangis. Aduh pastor, kenapa kok saya nggak kayak gitu? Kenapa nggak sayangin dia? Kenapa nggak layani dia? Saya sedih banget pastor. Seorang ibu pernah teriak-teriak kayak gitu setelah 3 bulan. Ditinggalkan suaminya. Lalu saya ngomong, oke, mari kita berdoa supaya Yesus datang dan membangkitkan suami ibu. Ya jangan. Saudaraku yang terkasih, kalau orang tinggal di dalam apa dirinya sendiri, maka orang itu hanya isinya apa? Kemarahan, kekecewaan, luka, pain, berat. Maka kalau Yesus berkata tinggallah di dalam aku, apa artinya? Saudara, di dalam Injil Yohanes 15:1-8, 5 kali Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku. Dan waktu saya coba cari pemaparan, what the meaning with tinggal dalam bahasa Inggris, yang dipakai adalah abide, remain. Sama, Maria pun remain, tinggal di rumah Elizabeth. Dalam bahasa Latin, manere, mano, saya menetap. Rupanya kalau kita lihat terjemahannya, disebut pertama, to continue to be present. Selalu hadir, selalu ada. To be held, keep
continually. Ada ikatan. Continue to be, not to perish, to last, to endure. Memelihara. To remain as one, not to become another or different. Menyatu. Jadi kalau Yesus mengatakan tinggal, itu berarti apa? Ada hubungan intensional, ada hubungan personal, ada hubungan emosional, ada kedekatan. Ibu bapak tolong bedakan antara remaining dengan visiting. Nah, banyak orang Katolik mah nggak remaining, cuma visiting. Datang ke gereja hari Minggu, store wajah, Yesus aku hadir, sambil ngantuk-ngantuk. Kolektenya pun goceng. Paling tinggi 10.000. Doa paling pagi dan malam selesai. Itu visiting. That's not remaining. Itu bukan tinggal, itu kunjungan. Itu cuma store wajah. Itu hanya absensi. Kalau Yesus berkata tinggallah, itu berarti apa? Abide, menyatu. Kau punya ikatan batin, intensional, intim dengan Tuhan. Itulah Maria. Maria intim dengan Allah dan putranya Yesus. Maka bagaimana supaya kita intim? Mari kita lihat pertama. Tinggallah di dalam aku itu berarti apa? Tinggal diminta untuk diam, merasakan, menikmati hadirat Allah. Ingat, Yesus pokok anggur dan kita ini apa? Apa? Carangnya. Pokok itu butuh waktu untuk menyalurkan nutrisi, untuk menyalurkan sari-sari makanan ke ranting-rantingnya. Saya pun sama, saya tuh butuh diberi nutrisi oleh Tuhan. Butuh diberi makan jiwa saya, roh saya, butuh dikuatkan. Maka tolong, Yesus pun berkata apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi di dalam gereja Katolik jelas, bagaimana supaya kita dinutrisi oleh Tuhan? Ekaristi. Ekaristi itu nutrisi yang paling mutakhir. Ekaristi. Di samping itu apa? Kita belajar berdoa, hening, nikmati. Jangan sampai doa itu kan banyaknya ngomong. Kita ngomong pada Tuhan dan Tuhan tidak punya kesempatan ngomong dengan kita. Amin. Tuhan baru ngomong, si kampret udah pergi. Tolong belajar hening. Kemarin saya itu suka sedih kalau sudah disuruh ziarah. Kalau udah sampai tempat peziarahan, apalagi dengan emak-emak. You know, yang pertama dikeluarkan bukan rosario, handphone. Udah sampai Fatimah, foto. Terus saya ngomong, "Emak, doa dulu." Entar, foto. Dan Anda tahu emak-emak gak bisa dilawan. Emak-emak adalah makhluk yang selalu benar di muka bumi ini setelah Tuhan Allah. Lalu setelah itu baru kita berdoa. Dan kemarin itu lucunya, kita dari Portugal, Fatimah, jalan terus ke Lourdes. Ya seperti itu, saya selalu ingatkan, sudah diam, hening, berdoa. Baru berdoa sebentar. Sudah belum berdoanya pastor? Nikmati, diem, menikmati. Kita sulit untuk menikmati berdoa gitu ya. Kita terlalu Kita terlalu banyak hal yang dipikirkan. Lalu setelah selesai dari Lourdes, kita turun ke bawah,
Dan banyak orang berkata, Romo, kami merasa disentuh oleh Tuhan. Beberapa menangis pada saat misa, beberapa menangis pada saat rosario, beberapa sukacita pada saat perarakan lilin. Tapi saudaraku yang terkasih, setelah perjalanan sampai ke Prancis, masuklah ke Gua Maria Santo Lafayette. Hancur semuanya. Semua emak-emak yang tadinya ada lingkaran kekudusan jadi bertanduk, saudara-saudara. Semuanya yes, Lafayette, diskon. Semua lari mencari barang yang mereka sukai dan pastur dicuekin, saudara-saudara. 4 jam di Lafayette mereka teriak kurang. Berdoa 5 menit kebanyakan. Sudah 4 jam saya ngomong, Ibu udah ayo kita mau ke gereja katedral. Nanti sebentar. Terus saya melihat bapak-bapaknya, langsung diem bapak-bapaknya. Terus saya ngomong dengan bapak-bapak, ayo kita jalan salib Pak. Saudaraku lihat, pengalaman rohani bisa begitu musnah sedikit saja oleh yang namanya kemanusiaan, kedagingan. Tidak gampang. Maka untuk tinggal menikmati Tuhan itu butuh apa? Disiplin. Doa itu bukan berarti saya tanda salib diem. No. Belajar untuk walaupun Anda nyetir sendirian, puji-pujian, Anda langsung berhubungan dengan Tuhan. That is connection with God. Itu doa. Di saat Anda mendengar istri Anda, lalu Anda berdoa, Yesus, kuatkanlah hatiku. Bunda Maria, engkau emak-emak, tapi tidak seperti emak ini. Jadi bapak-bapak jangan disamber, jangan lawan istri Anda sedang berdoa aja, salam Maria. Santo Yosef, kau suami yang paling bahagia. Karena Maria menyimpan semua dalam hati. Istriku mengeluarkan semuanya dari hatinya. Jadi saudaraku lihat, tinggal di dalam Tuhan itu berarti apa? Saya mau dinutrisi oleh Allah. Yang kedua, menarik. Yesus di dalam ayat yang tidak jauh dikatakan apa? Firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja akan kamu terima. Kedua, tinggallah di dalam kasihku. Yang ketiga, sukacitaku ada di dalam kamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi kalau kita lihat Yesus, apa sih yang Yesus mau? Yesus mau kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita tinggal di dalam apa? Kasih. Supaya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Aku tadi ke tempat ini ketemu dengan seorang ibu, pasti duduk di antara Anda. Dan ibu ini mempunyai kesaksian yang dahsyat banget. Ibu ini punya penyakit kanker. Dari kanker hati merambat kemana-mana. Dari payudara merambat kemana-mana. Dan yang membuat dia bertahan, yang membuat dia tetap senyum adalah apa? Dia cerita kemarin waktu ziarah, setelah saya berserah pada Yesus, setelah saya berikan semua penderitaan pada Yesus, saya jadi sukacita, Dan saya bisa berkata, Tuhan kalau ini yang kau mau, oke, kuatkan saya. Bahkan ibu ini pernah cerita pada saat dia dirawat
Dia lihat seorang anak kecil yang punya penyakit kanker. Dia langsung berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau memberi mujizat pada saya, jangan pada saya dulu, pada dia saja dulu. Dia masih kecil, saya sudah banyak menikmati cintamu. Ya. Kenapa orang ini mendapatkan penyakit yang begitu sulit tersembuhkan masih bisa sukacita? Karena dia taat pada kehendak Allah. Kalau Tuhan mau saya menderita, saya terima, saya terima. Beda dengan tadi di belakang, lucu banget. Waktu MC dan para penyanyi mau maju, beberapa motivator anak-anak muda berkata, ayo pura-pura bahagia, pura-pura bahagia, pura-pura bahagia. Ya Allah, kenapa pura-pura? Bahagia kalau kamu mendapat sesuatu lalu Anda bahagia, Anda gak perlu beriman. Tapi di dalam kepedihan, di dalam kejengkelan, Anda masih bisa memuji Tuhan, bersuka cita. Itu iman, itu kekuatan tinggal di dalam Allah. Jadi jangan pura-pura bahagia. Anda pura-pura bahagia, Anda membohongi Tuhan. Justru saya harus berani menerima, taat pada Allah. Walaupun saya sedang sakit, walaupun saya sedang sedih, saya masih tetap bisa tersenyum. Saya masih tetap bisa berteriak haleluya. Itu orang yang tinggal dalam Allah. Dan yang terakhir saudaraku, lihat. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sorry. Dengarkan Yesus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Titik. Jadi Yesus mau mengatakan apa? Anda tidak akan bisa menjadi orang yang pasrah dengan penderitaan kalau Anda tidak bersatu dengan Allah. Anda tidak bisa memaafkan kalau Anda tidak bersatu dengan Allah. Anda tidak bisa melayani kalau tidak bersatu dengan Yesus. Kenapa pastor, saya itu kok gak dapat jodoh-jodoh terus ya. Padahal saya ini sudah 30, sudah 50% diskon pastor. Hampir 35. Kalau 35 statusnya berubah, beli 1 dapat 2. Kenapa Anda kok tidak dapat pekerjaan? Kenapa kok Anda tidak punya relasi yang baik dengan orang tua? Kenapa orang tua tidak punya relasi baik dengan Allah? Karena Anda tidak tinggal di dalam Yesus. Ingat, ini kata Yesus, kalau engkau tidak tinggal dalam aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, kita gak bisa berbuat apa-apa. Lihatlah buah roh. Dikatakan di dalam Injil, dari surat Galatia, buah roh itu ada 9. Kasih, sukacita, damai, sabar, murah hati dan seterusnya. Dan saya mau menarik yang pertama, kasih. Apa itu kasih? Kasih bukan berarti saya punya feeling seneng, sedang bahagia, sedang tipsy, sedang up, sedang di atas. No. Kasih adalah kemauan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Maka Bapak Ibu bersyukurlah anak-anak muda di bawah LOJ ini mengadakan sebuah konferensi. Tidak hanya untuk pertemuan ini saja, tetapi mereka mau berbuat kasih untuk orang-orang yang apa tadi itu? Stunting. Anak-anak stunting gak mungkin diketemukan di gereja Katolik yang pasturnya gak mungkin stunting. Overthink. Jadi gerakan ini adalah gerakan supaya apa? Kita pun belajar peduli, memberi kasih. Maka Bapak Ibu kalau nanti ada kolekte, please. Kalau Anda kolektenya sedikit, Anda tidak tinggal dalam aku.
Dan ingat, Tuhan bisa memanggil Anda kapanpun juga. Halo, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi biarlah Anda dipanggil Tuhan setelah memberi persembahan banyak kepada Tuhan. Nanti Tuhan berbelas kasih. Dia mati setelah konferensi. Tapi kolektenya banyak. Oke lah, oke. Lai. Bapak Ibu, mari. Kalau Maria adalah tabut perjanjian baru, Maria adalah sosok ibu kita. Mari kita ikuti Bunda Maria. Dia taat. Dan dia bisa taat karena dia tinggal di dalam Allah. Maria tidak akan pernah bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Kalau dia tidak tinggal di dalam Allah.